dunia berfatwa, memfatwakan karena suatu hal Ba'lawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Itu kalau dia berfatwanya tidak pakai dalil. Karena suatu halnya itu misalnya pertemanan, seperti Syekh Ali Jum'ah Mesir, karena berteman dengan Habib Umar bin Hafid, dia kemudian mengisbat Ba'lawi. Syekh Ibrahim bin Mansur, karena dia sama-sama nasabnya putus, dianggap putus oleh orang Arab, haplogrupnya juga bukan J1, Ibrahim bin Mansur. Akhirnya Ibrahim bin Mansur sekarang membantu Ba'lawi, Ba'lawi membantu Ibrahim bin Mansur. Itu namanya karena suatu hal. Ini sepertinya batasan dari narasinya Kiai Haji Imaduddin sebelumnya ketika mengatakan walaupun seluruh ulama dunia berfatwa mensahihkan Ba'lawi, Kiai Imaduddin tetap tidak percaya. Nah, di sini diberi pembatasan, yaitu ketika fatwanya itu tidak berdasarkan dalil, tetapi karena berdasarkan suatu hal gitu ya. Ini kalau kita mau main bahasa kasar, ini keji sekali sebetulnya ya. Jadi ini merontokkan marwah ulama. Nah, sekarang bayangkan ya, Syekh Ali Jum'ah itu mensahihkan Ba'lawi karena berteman dengan Habib Umar bin Hafiz yang sesama Ba'lawi. Artinya apa, Pak? Berarti Syekh Ali Jum'ah itu nepotisme dalam ilmu. Tidak jujur dalam ilmu. Dia tidak menyampaikan kebenaran, tetapi menyampaikan sesuatu yang bohong, dibilang sebagai kebenaran hanya karena kepentingan pertemanan. Oh, itu luar biasa, Pak. Luar biasa itu. Bayangkan kalau ulama kita telanjangi dengan cara seperti itu. Kalau ada fatwa ulama yang tidak cocok, kita lihat dia pernah berteman atau pernah bertemu, lalu kita bilang, oh itu kan temannya. Luar biasa itu, Pak ya. Dahsyat ya. Dahsyat sekali. Artinya Syekh Ali Jum'ah lebih memilih untuk berdusta. Lebih memilih untuk serampangan. Lebih memilih untuk membohongi semua orang bahwa Ba'lawi adalah dzurriyyah Nabi hanya karena menjaga pertemanannya dengan Habib Umar yang Ba'lawi. Luar biasa itu, Pak ya. Jadi ulama sekali bermufti yang menjadi rujukan dianggap fatwanya itu subjektif untuk kepentingan pribadinya. Karena kalau kita nggak enak kepada teman kan itu pribadi kan, urusan pribadi. Sampai karena kepentingan pribadinya itu mendominasi fatwanya atau menjadi pijakan dari fatwanya. Luar biasa ya. Dirontokkan benar ulama ya. Kemudian yang kedua, Syekh Ibrahim bin Mansur Sayyid. Ada lagi alasannya, bukan karena temannya Ba'lawi, tapi karena nasabnya juga dibatalkan. Haplonya juga bukan J1. Sehingga saling bantu-membantu dengan Ba'lawi. Oh, berarti Syekh Ibrahim bin Mansur itu untuk menguatkan nasabnya maka dia cari kloni, cari kawan. Luar biasa, bener-bener. Kawan kita satu ini bener-bener yang gak ada batas. Ini lebih dahsyat dari walaupun seluruh ulama dunia berfatwa, Pak. Ini jelas ya. Bagaimana Kiai Imaduddin memandang ahli nasabnya aja dengan pandangan begitu. Kalau dilanjutkan mungkin Said Mahdi Rojai kan seperti yang pernah ditulis. Karena gurunya, dari gurunya itu berguru kepada Ba'lawi. Sebetulnya jauh-jauh sebelum ini Kiai Imaduddin sudah pernah menulis Az-Zabidi itu, Said Murtado Az-Zabidi itu nggak enak sama gurunya. Sehingga dia nulis Ba'lawi sahih. Walaupun kemudian hari berubah, oh kitabnya itu palsu, berubah lagi kemudian. Itu bukan tulisannya Ardul Jalil, bukan tulisannya Az-Zabidi. Berubah-berubah ya, biasalah. Tapi sempat keluar narasi itu. Artinya kita memprasangkakan ulama itu menjadi akrab sekali dengan kawan kita yang satu ini. Asal tidak sama dengan dia, macem-macem. Itu kan muridnya. Cuman yang belum saya dengar ini masalah Facebook itu loh, yang Mufti Yaman ini kok hilang ya, kemana ceritanya ini?
Kok nggak ada klarifikasi, kok kayak nggak ada kabar itu. Mohon maaf saya salah, ternyata Facebooknya palsu. Nggak ada begitu. Anteng-anteng dan dengan wajah yang seperti nggak pernah salah sama sekali itu, enjoy saja gitu. Padahal kita yang menakar Pak ya, menakar ya. Kita melihat, nggak usah bicara kredibilitas ya, tapi bicara kapasitas juga lah. Ya kita menakar lah. Setinggi apa orang ini gitu ya. Sehingga semua yang tidak sama itu selalu dicari alasannya. Oh karena begini. Jadi langsung ditepis. Hanya karena tidak menyampaikan judul kitab yang abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad ke-8, abad ke-9. Itu aja kan. Jadi dianggap tidak ada dalilnya kalau tidak ada kitabnya. Atau tidak ada yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Gitu ya. Jadi sebetulnya seperti ini petanya kawan-kawan. Seperti ini gitu ya. Kadang orang itu mengukur orang lain dengan bajunya sendiri. Mungkin ada orang yang ngebatalin nasab karena dendam, sakit hati, kecewa. Mungkin ada. Artinya toknon nasab dia itu, dia menton nasab orang karena faktor hawa nafsu itu ada. Sehingga ada kaidah la ibrata fit to'ni bil hawa. Salah satunya adalah ketika to'on atas nama balas dendam. Nasab saya kamu to'on, nasab kamu saya to'on. Itu ditolak to'on seperti itu. Mungkin Kiai tidak baca itu, tapi ada dalam kitab nasab itu. Tapi tidak semua orang lalu begitu gitu ya. Saya tidak bilang Kiai begitu ya. Walaupun berseliweran berita, tapi bagi saya tidak penting itu. Saya tidak suka bicara hal yang bukan domain saya untuk memastikan kenapa Kiai menton Ba'alawi ya. Nggak perlu itu. Mau kenapa ya urusan dia itu. Tetapi ulama itu kalau sudah dia ulama, kita narasikan kepada orang awam, oh orang ini ya karena urusan personal ternyata, emosional gitu, baper gitu. Nah ini guru saya, oh ini kawan saya. Oh nasab saya juga batal, kalau saya batalin nasab orang gimana? Harus saya bantu Pak. Ya, repot kalau begitu Pak. Padahal itu sudah bakar nasabnya. Kitabnya dipakai, itu yang saya nggak habis pikir gitu loh. Kitabnya Ibrahim bin Mansur itu dipakai oleh Kiai Mat, dijadikan rujukan. Kalau orangnya dianggap begitu, tidak thikoh, itu jelas tidak thikoh namanya. Tidak adalah, tidak jujur. Ya. Fatwanya berbasis kepentingan, bukan berbasis kebenaran. Tapi kenapa kitabnya dipakai? Kan agak konyol itu. Said Ibrahim bin Mansur kitabnya dipakai. Said Mahdi Rajai kitabnya dipakai. Tapi orangnya diperlakukan begitu. Gimana? Itu ya, itu kalau narasi panas ya. Ya. Kalau Kiai Mat bicara tentang Habib begini, Habib begitu, saya nggak pernah agak tinggi narasi kan. Tapi kalau ini bicara ulama Pak, marwah keilmuan itu. Dan kalau saya ditanya lebih alim yang mana dalam masalah nasab atau lebih ikut yang mana, saya kira pertanyaan itu jahat ya. Jahat pertanyaan itu ya. Ulama-ulama ini nggak levelnya dia kitabnya burung terus nggak tahu ya, nggak levelnya itu ya. Juga bukan levelnya apa-apa palsu, padahal tahu aja juga belum, tapi sudah palsu-palsu enggak ya. Allahumma hadina ahdas sabil.